Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Bab 118-119. Maafkan aku istriku. Renata menatap Bima yang saat ini juga sedang menatapnya. Laki-laki itu mendekatinya, menekuk lutut di depannya agar mereka sejajar. Kedua mata Bima berkaca-kaca, begitupun dengan Renata. Bima menggenggam erat tangan Renata. Semoga kamu bahagia di sana. Aku akan mendoakan yang terbaik untukmu. Bima mengulas senyum, tetapi air matanya mengalir begitu saja. Tak kuasa menahan rasa sakit, Bima bangkit setelah mengsatu tangan Renata yang ia genggam. Aku mencintaimu. Renata hanya terdiam tak menjawab. Air matanya juga mengalir. Entah apa yang ia rasakan saat ini. Bima mendekatkan satu birnya, mengsatu kening Renata. Perempuan itu tak menolak, ia justru memejamkan matanya. Semoga kamu bahagia. Bima membelai rambut Renata, mengusap air matanya dan memindai wajah cantik itu sebelum akhirnya melangkah pergi dari hadapan Renata. Jaga dia baik-baik. Devan mengangguk sambil mentigaluk Bima. Aku rela, seandainya dia memang bahagia bersamamu, bisik Bima dengan suara bergetar. Bim. Kedua mata Devan membola. Pergilah. Sebelum aku kembali berubah pikiran. Bima melepaskan P3 lukannya pada Devan. Bima. Devan menatap pria itu dengan percaya. Aku percaya padamu, Dev. Tolong jaga dia, bantu dia sampai dia pulih. Bima. Aku. Seandainya suatu saat dia memang memilihmu, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Renata pantas bahagia. Bima menepuk pundak Devan. Meyakinkan pria itu kalau semua ucapannya adalah benar. Meskipun dalam hatinya terasa berat, tetapi, demi Renata. Demi kebahagiaan perempuan yang dicintainya itu, Bima akhirnya merelakan. Hanya Devanlah satu-satunya pria yang bisa membuat Renata nyaman saat ini, selain Aldrian tentunya. Buktinya, Renata akhirnya setuju berobat ke luar negeri asalkan Devan mau menemaninya. Mengingat itu, sudut hatinya terasa nyeri. Bima memeluk Iren, perempuan parubaya yang merupakan sahabat ibunya sebelum sang ibu meninggoy dunia. Perempuan itu ikut bersama Devan. Dia akan tinggal di sana, menemani Renata untuk beberapa waktu ke depan. Tolong jaga Renata, Tante. Tentu saja. Tante akan menjaga Renata seperti putri Tante sendiri. Terima kasih, Tante. Bima melepaskan P3 lukannya. Bima kembali menatap wajah cantik Renata. Rasanya ia ingin sekali memeluk perempuan itu dan membawanya pulang. Dalam hatinya yang paling dalam ia tidak rela. Namun, demi kesembuhan dan kebahagiaan Renata, Bima menahan egonya kali ini. Perempuan itu terlihat berkaca-kaca, membuat keinginan Bima untuk memeluk Renata begitu besar. Namun, Bima mengurungkan niat untuk melangkahkan kakinya kembali mendekati Renata. Semoga kamu bahagia di sana. Bima mengepalkan kedua tangannya, sebelum akhirnya berbalik, melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Rasa sakit menghujam jantungnya. Menikah dengan Renata bukanlah impiannya. Bima tidak pernah mencintai Renata yang saat itu hanyalah seorang pembantu yang bertugas merawat ibunya. Namun, kita tidak pernah tahu takdir akan membawa kita kemana. Bima yang awalnya tidak punya perasaan apapun pada Renata, kini justru begitu mencintai perempuan itu. Perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bima melangkah pergi tanpa menoleh lagi ke belakang. Laki-laki itu melangkah pergi dengan hati hancur.
Melepaskan orang yang sebenarnya sudah terlepas semenjak perceraiannya hampir 2 tahun yang lalu. Sementara itu, Renata menatap punggung Bima. Air matanya mengalir begitu saja di wajah cantiknya saat laki-laki itu menjauh meninggalkannya. Selamat tinggal, lirih Renata. Devan mendekati Renata, begitupun Aldrian dan Irene yang sedari tadi hanya terdiam. Mereka seolah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Renata dan Bima. Aku titip Renata sama kamu, Dev. Tolong jaga dia, ucap Aldrian. Kamu tenang saja. Aku dan Mama akan menjaga Renata dengan baik. Terima kasih, Dev, Tante. Sama-sama, Al. Irene tersenyum sambil mengusap bahu Aldrian. Rangga dan Damar, juga Aldrian memandangi ketiga orang itu sampai mereka menghilang di balik pintu kaca. Semoga Mbak Renata cepat sembuh, agar kita bisa berkumpul lagi, ucap Damar. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Renata, Dam. Rangga merangkul bahu adiknya. Tak berapa jauh di belakang mereka, Bima kembali berbalik. Kedua netranya menatap Renata saat perempuan itu masuk ke dalam diiringi Devan dan Irene. Selamat tinggal, Renata. Bab 119. Bima keluar dari bandara dengan hati hancur. Laki-laki itu masuk ke dalam mobilnya. Menyandarkan kepala sambil memejamkan kedua mata. Air mata mengalir pada wajah tampannya yang terlihat penuh kesedihan. Seandainya melepaskanmu memang membuatmu bahagia, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Andai saja cinta ini tidak datang terlambat. Bima menangis. Bahunya berguncang seiring isak tangis yang terdengar dari bibirnya. Sakit. Rasanya sangat sakit, sampai untuk bernapas pun rasanya sangat sakit. Renata. Renata. Tangan Bima terkepal memukul setir, kemudian menyembunyikan wajah tampannya yang bersimbah air mata di atas kemudi. Renata. Pria itu kembali menangis meratapi nasibnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Seandainya saja dulu ia tidak menyakiti hati Renata, pasti saat ini ia sudah bahagia bersama perempuan itu. Suara pesawat lepas landas terdengar di telinga Bima. Pria itu mendongak, membuka kaca mobil, menatap pesawat terbang yang kini melintas di atasnya. Selamat tinggal, Renata. Selamat tinggal, semoga kamu bahagia dan menemukan kebahagiaanmu di sana. Bima memejamkan matanya, mengusir rasa sesak yang menghimpit dadanya. Beberapa menit kemudian, pria itu melajukan mobilnya keluar dari area bandara. Selamat tinggal. Semoga kamu bahagia setelah aku pergi. Renata mengusap buliran air bening yang kini mengalir di pipinya. Saat ini, dirinya sudah berada dalam pesawat yang akan membawanya pergi. Pergi jauh dari kehidupan Bima. Renata akan memulai hidup baru bersama Devan dan Irene di sana. Perempuan itu akan menyembuhkan luka. Luka hati dan batinnya, juga luka di kakinya. Dia ingin sembuh, agar ia bisa kembali normal dan bisa berjalan lagi seperti dulu. Masih banyak mimpi yang belum ia raih. Renata tidak akan menyerah. Apa yang telah terjadi antara dirinya dan Bima adalah sebuah pengalaman berharga yang akan ia jadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya yang akan datang. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita raih dengan mudah. Tidak semua yang ingin kita miliki, bisa kita miliki dengan mudah. Selalu ada kata atas nama, pengorbanan, yang akan tersemat di saat kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Perasaannya pada Bima adalah perasaan cinta yang bertahun-tahun tersimpan di hatinya. Perasaan yang selalu membuatnya bahagia sekaligus terluka secara bersamaan, karena ia tidak bisa memiliki laki-laki itu seperti keinginannya. Bahkan,
Saat dirinya sudah bisa memiliki pria itu menjadi suaminya, tetap saja dirinya tidak bisa memiliki hati rega yang sudah terpaut dengan wanita yang menjadi pilihannya. Namun, kenapa di saat dirinya ingin mengakhiri segala kesakitan di hatinya, tiba-tiba pria itu berubah menawarkan cinta padanya? Di saat dirinya ingin mencoba pergi untuk menyembuhkan luka, kenapa dia tiba-tiba datang mengakui semua perasaan cintanya? Tidakkah dia sadar kalau kesalahannya begitu besar? Kesakitan yang dia sematkan dalam hati ini begitu dalam. Ibu dan calon anakku adalah korban dari keegoisannya. Salahkah aku jika kali ini aku benar-benar tidak ingin kembali padanya karena lukaku terlalu dalam? Rasa sakit ini bahkan melebihi besarnya cinta yang aku punya untukmu, Bima. Mungkin benar, kata maaf itu terucap dari B1 birku. Namun, bukankah memaafkan itu tidak berarti kembali untuk bersama? Aku memaafkanmu, tetapi tidak untuk kembali bersamamu. Biarlah semua kenangan pahit ini tersimpan di hatiku. Aku tidak akan menjadi bodoh dan kembali padamu hanya karena kau meminta maaf padaku. Meskipun kau berkali-kali meminta maaf dan bersujud di kakiku, aku tetap tidak akan kembali padamu. Bagaimana mungkin aku kembali pada orang yang setiap kali aku melihatnya membuat hatiku sakit? Menurutmu, setelah luka dalam yang telah kau goreskan padaku, apa pantas aku menerimamu kembali untuk memiliki hatiku? Jawabannya adalah tidak. Seandainya kamu tidak mengetahui kalau Sinta telah mengkhianatimu, apa mungkin kau akan tetap bersikeras mengatakan kalau kau mencintaiku?